di belakang, tapi dia pun ini pojok baru kacanya itu yang direkam. anak langsung bongkar buat. Ibu Linda, baru direkam tadi. Sudah direkam. Nah, sudah kita sepakat ya, kita punya itu. Dari tadi Sekolah yang bersih. belum. Hanya bersih, Saka. Sehat dan bersih, Sa. Tambah lagi toh. Sekolah yang sehat, bersih dan indah, supaya mesra. Oh, boleh. Sekolah yang sehat, bersih dan indah. Sekolah yang sehat dan bersih. Ingat dia punya singkatan, cari kata singkatan yang keren. Singkatannya apa ini? Ini mesra nih. Oke, mesra ya. Mesra ini apa? Bersih indah toh, right? Bersih dan indah sama. Erna karena su bersih. Oh, tak ada air toh, bersih ini kan ada air toh. Oh, ber itu kan. Iya. Pasang. Mewujudkan sekolah yang sehat, bersih dan indah. Mesra berarti. Ada hanya begitu. Ya, dia punya namanya adalah mesra. Woi, ini coba tadi SBS dong ketawa mati kita nih, mesra. Biar itu kan bukan kita omong politik kok. Iya, jangan. Kita bahas lagi itu. Oke, lanjut. Lanjut. Panas. Aduh. Abu vulkanik dari Lewotobi sampai di Merakan. Kau dong, sabar sedikit ini off kamera dulu teh. Cabut ambil air dong. Tuh. Lanjut. Nah, sudah lama program ini apa yang mau kita buat? Oke, kelas ada berapa? Apa lagi, Linda? Kelas berapa? Berarti kalau untuk ini hari Sabtu itu kan umum toh, berarti untuk semua kelas. Iya toh? Tapi kita harus pilih salah satu kelas. Ini kan di suruhan mewujudkan sekolah yang sehat, bersih dan indah. Berarti sudah pasti untuk semua kelas 7, 8 dan 9. Atau kelas atau mewujudkan kelas yang bersih. Lebih bagus begitu. Kalau mewujudkan kelas boleh. Kalau bilang sekolah, berarti kita harus ambil 3, pokoknya kelas 7, 8, 9 atau kelas 10, 11, 12. Harus semua kelas. Berarti ambil saja di kelas SMA. Karena saya sendiri toh, saya kan sendiri SMP toh. SMA jadi ambil sesuatu. Benar kan tidak ini? Kan kelas toh. Tidak, dia punya perintah tadi itu sekolah ke kelas. Kelas, pilih salah satu kelas. Mewujudkan kelas yang sehat, bersih dan indah. Boleh. Tetap masih mesra juga, mewujudkan kelas. Besok langsung presentasi yo. Iya nih, besok langsung nih. Jenjang begitu, besok langsung presentasi. Iya, besok langsung. Aduh, ini teh habis SMA kelas berapa? Kelas 10 saya. Kelas 10, iya. Kelas 10, kemudian lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Tadi kan kita fokus di itu, fokus di yang itu Kakak, interaksi sosial arif dan bijaksana itu. Interaksi sosial. Karena dia pesuruhan kita fokus di satu itu. Keterampilan interaksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian kita diskusikan program apa saja yang akan dibuat. Program yang tadi itu Kakak. 10. Mengembangkan melalui program membaca untuk adik kelas tadi itu kita punya mewujudkan kelas yang bersih, sehat dan bersih tadi. Sehat, bersih dan indah. Toh maksudnya supaya bilang apa? Mesra. Besok nanti jelaskan itu kata mesra itu kepanjangan itu saya tidak jelaskan. Tidak usah. Nanti dong tanya baru tak kasih tahu saja kan. Kelas yang sehat, bersih dan indah.
Kemudian yang berikut, nah itu tuh deskripsi singkat atau ringkasan umum program atau kegiatan. Oh iya. Berarti kita buat deskripsi dulu ya, baru. Kita jelaskan ya, kita deskripsi singkat dulu tentang ini kegiatan Iya, yang kegiatan yang bagaimana ini. Iya. Kalau Buat deskripsi sudah. Udah. Program mesra akan dilaksanakan pada hari apa? Apa yang mau Buat deskripsi. dilakukan? Tentukan salah satu wali kelas. Kan pasti di satu kelas itu pasti ada dia punya wali kelas toh. Atau bagaimana ini? Maksudnya kita jelaskan dulu apa itu Kita program. deskripsi. Iya, artinya kita jelaskan dulu apa itu program mesra yang tadi kita buat itu. Program mesra Apa program yang bagaimana? Yang dibuat oleh program Jelaskan sudah toh, jelaskan kita punya program yang mewujudkan kelas yang konsep sehat, kita bersih, punya dan sekolah indah. tadi. Program mesra merupakan program untuk mewujudkan kelas yang bersih, sehat, dan indah. Lanjut. Kelas yang sehat dan indah, serta tempat yang menyenangkan untuk belajar. Iya, artinya itu program ini untuk mewujudkan tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan begitu. Menyenangkan. Iya. Satu orang tulis. Kak Karina. Orang tulis. Kak Karina. Saya huruf tidak baik ini. Ya saya huruf tulis tidak baik. Oh, dia kecakar ayam mah. Semua setir baik habis. Cakar ayam habis bekas baik di laptop ya. Aduh Tuhan, itu apa le Pak? Kas tunjuk huruf. Aduh. Program ini bertujuan untuk tulis begitu atau menciptakan tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid serta apa? Berbudaya. Program belum jelas ini, kita ngomong, kita tulis, kita jelas ntar kita. Yang memprakarsai program ini siapa ya, kita taruh nih? Guru Guru baru kita mengajak murid. Sudah dideskripsikan kah belum itu deskripsi singkat tadi? Ini kita mau deskripsi ini. Kita tulis jelas dulu ya. Kita ceritakan dia dulu sampai pemilikan toh. Supaya ini nanti kita bagi di diagram Y kan tidak susah lah. Tidak pusing lagi. Program ini diprakarsai oleh guru-guru guru menanyakan bagaimana ruang kelas yang membuat tidak maunya begini. Coba tentukan dulu siapa yang ini wali kan kalau di kelas yang bersih ini punya dalam bentuk itu wali kelas kan atau wali kelasnya.
Maunya begitu, saya supaya tujuannya jelas. Kayak misalnya Nah, kalau wali kelas, wali berarti kelas wali menanyakan kelas, kepada murid. wali kelas dia ini merencanakan untuk membuat kelas mereka itu indah, sehat dan bersih ya. Nah, setelah Sehat, dia bersih, dan merencanakan indah. hal tersebut, dia mulai berbicara dengan siswa di kelas Murid-murid. itu. Nah, untuk mereka membicarakan tentang kegiatan atau program yang nanti mereka mau jalankan itu. Nah, dari pembicaraan mereka ada siswa yang menyampaikan begini, pendapatnya begini, supaya itu, nanti ada suaranya itu toh. iya. Nah, mungkin ada siswa yang bilang, oh Pak, nanti kita buat ini di dalam kelas itu kita buat ini pohon literasi, kita di pinggir ini kita buat ini pojok baca. Atau bagaimana itu? Kalau menurut pemahaman saya begitu sih. Iya, toh Pak Loy? Pak Loy ini banyak kayak begitu sudah toh, kita deskripsikan. Kita mulai tentukan dalam di SMP atau SMA ini atau Pak siapa dia bertugas sebagai wali kelas di kelas ini. Nah, dan Pak ini berencana untuk melakukan salah satu kegiatan atau program di sekolah, yaitu mewujudkan kelas yang indah, bersih, sehat, bersih, dan indah. Nah, setelah dia merencanakan hal tersebut, pokoknya Pak Kak, Ibu Kak, itu menanyakan kesepakatan dari murid-murid, apakah mereka mau atau tidak, bersedia atau tidak. Itu Pak, kita jangan pikirin Pak yang susah-susah, Tarasu. Semua masih bingung, ini berat ini. Program Mesra adalah salah satu program yang direncanakan. Program Mesra adalah salah satu program yang kami gunakan atau kami adakan di kami rencanakan sekolah kami untuk mewujudkan kelas sehat, bersih, dan indah. Kayak kelas impian, kita ganti dengan kelas impian. Macam kemarin yang di video itu. Oh iya. Kelas impian, kalau ini kayak terlalu panjang, mana ya? Tidak, makanya saya rasa bagus. Bagaimana kita menata kelas itu? Nanti kan wali kelas tanya, toh Pak itu dia tanya, anak-anak untuk kita menata kelas kita itu supaya kelas itu terlihat indah, bersih, dan nyaman, itu seperti apa menurut anak-anak. Jadi nanti kan mereka, oh Pak, menurut saya kita buatkan pohon literasi, itu salah satu pendapat misalnya. Terus ada yang ya maksudnya, ya Ibu Linda, maksudnya kan yang kegiatannya boleh seperti itu, tapi maksud saya judul yang tadi kita mungkin terlalu panjang, kita ganti dengan kelas impian. Maksudnya kelas impiannya baru terdiri dari yang tadi. Mungkin ada yang kelas yang harus bersih, kelas yang sehat, kemudian apalagi tadi menarik, ada pohon-pohon literasinya, ada macam-macam itu toh. Maksud saya begitu. Deskripsinya yang kita tanya. Pokoknya atas sebaiknya kita datarin. Terlalu panjang begitu, Oke. Namanya kita ganti dengan kelas impian. Kita ganti nama program toh. Nama program saja. Kegiatannya sama seperti yang tadi kita omong-omong. Deskripsi apanya tetap sama. Pokoknya atur. Siapa yang sudah tulis deskripsi itu? Makanya kita tulis saja. Halo, itu tulis di situ bukan tidak ada. Bagaimana? Memangnya siapa?
Aduh, Pak Loye. Karina tulis kah? Oh, saya tulis. Oke. Ibu Rina tulis dulu. Kelas impian itu kelas yang bagaimana? Ibu Rina tulis. Kelas yang tadi itu, kelas yang bersih, kelas yang sehat, Ini dan kan kelas yang program indah. toh, ini kan program Iya, yang bagaimana begitu. Ini program sekolah begitu toh, program sekolah yang maksud tuh Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan. Program sekolah yang bertujuan untuk begitu kan? Tujuan untuk Menciptakan lingkungan belajar yang atau menciptakan lingkungan belajar yang sehat, yang diimpikan seperti atau bagaimana? Yang diimpikan nyaman. semua. Lingkungan belajar yang nyaman, bersih dan indah begitu San. Lingkungan belajar yang sehat, bersih dan indah sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar. Merasa nyaman dan aman. Oke. Kemudian ikut. Itu yang pertama ya. Yang kedua tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang tadi. Tujuan program. Tujuan yang tadi sudah. Tujuan program itu untuk mengajak anak-anak untuk mengenali potensi mereka, atau artinya menjadi pribadi yang mampu dan bermimpi sejak dini. Artinya mereka juga belajar bermimpi, apa yang mereka cita-citakan, mereka harap. Kita lihat ini dulu. Tenang. Panas sih. Habis itu apa deh? Masuk pada itu. Mereka sepakat mau kelas yang bagaimana. Tadi yang dia punya ini apa itu? Dia pun programnya itu nama apa lagi? Kelas impian. Kelas impian. Oh, kelas impian. Nah, maksudnya kita tulis itu kan program ini termasuk program apa? Intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang kita pilih ini termasuk intra, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Kelas apa yang mau dilakukan dulu supaya bisa kita pilih bahwa itu ekstra ko dan intra? Itu mereka membuat kelas menjadi kelas impian tuh. Maksudnya di luar jam pelajaran kah, saat pembelajaran kah, atau supaya bisa kita pilih apakah itu ko atau intra atau ekstra. Ini kan dengan hari Sabtu ini kan di luar kah atau bagaimana? Di luar atau masih jam pelajaran? Tapi kan dia masih mendukung pembelajaran toh. Ya, berarti dia masuk dalam ko pelajaran. Ko. Terus masuk dalam jadwal juga. Berarti intra. Intra kecuali saat kita belajar. Dalam kegiatan pembelajaran. Kalau ko dia mendukung kegiatan pembelajaran. Berarti ko-kurikuler ya. Yang mendukung toh. Berarti ko ya. Ya, ko-kurikuler. Oke.
Ingat tuh 90 menit saja. Berapa menit kita diskusi. Itu pun nanti lama orang tunggu kita belum masuk, Sa. Iya, orang tunggu. Belum. Oke, kita lanjut. Masih ada. Kokurikuler. Iya, kokurikuler. Kegiatan yang mendukung intrakurikuler. Apalagi selanjutnya yang punya pertanyaan tadi yang diberikan oleh ibu itu, kita membuat apa. Tunggu, saya ini apa dulu. Tadi saya ada foto ambil. Ada di LMS juga. LMS ini kita masuk. Buka LMS itu ada. Kita ini nih Pak Aloy, tadi ini kita tentukan jenis kegiatan atau program sekolah itu yang sebentar yang kita kembangkan, pilih salah satu. Kita punya kegiatan itu intra, kokurikuler atau ekstra. Itu yang pertama. Terus tadi kita pun suka kurikuler. Nah, terus tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Kelas mana yang sudah kelas 10 sudah menjadi Kelas target. 10. Lihatlah kembali 7 karakteristik itu kan. Kita fokus di satu, siapa Alon? Fokus di yang itu. Oh, fokus di satu. Yang apalagi kita lihat kembali 7 karakteristik. Ah, kita fokus yang mana? Ya, itu Lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan murid. Bagaimana dan mengapa. Terus yang tadi ada suara, voice, choice, dan apa tadi? Ownership itu, kepemilikan. Yang 7 karakter itu sudah pilih salah satu, sudah? Itu pasti yang sudah Itu ditentukan memang pasti. Pak. Yang ini karakter ketiga kah? Yang lingkungan positif itu. Mengembangkan keterampilan interaksi secara positif, arif, dan bijaksana. Bijaksana. Oh, 5 ini. Sudah Udah fokus di itu saja. diskusikan bersama kelompok. Kita punya begini, kita pun tulisnya mengembangkan keterampilan interaksi secara positif, arif, dan bijaksana melalui program kelas impian. Kelas begitu, impian. Oke. Nah, Habis. sekarang kita jelaskan apa dulu, deskripsi singkat dulu tentang program. Berikan ringkasan tentang bagaimana itu yang nanti program ini ketujuh akan punya dijalankan. atau kita buat dalam bentuk Itu yang apa? program Y. Oke. Pakai yang tadi, Soto Karina yang tadi tuh. Kelas impian merupakan apa tuh? Program kelas impian merupakan program yang apa? Oke. Nah, benar. Apa dulu? Tuliskan Kita harus juga diskusi jelaskan itu apa. program. Kita program yang bagaimana sehingga orang tuh bisa mengerti toh. Tadi itu program yang menitik beratkan pada kemampuan apa misalnya tadi yang tadi tuh. Suasana belajar yang mereka harapkan supaya mereka belajar tuh menjadi nyaman dan menjadi bersemangat dalam setiap hari keseharian mereka toh. Oke. Itu apanya ya? Itu apa? Sekarang bagaimana? Ada bagaimana juga ya? Iya, ada juga. Ada bagaimana, ada mengapa. Bagaimana kita laksanakan program ini? Berapa kali kah? Dalam sebulan kah? Atau setiap hari? Ya. Program apa kita punya tadi itu? Program kita punya itu Kelas akan impian. dilaksanakan. Kelas impian tadi. Akan dilaksanakan di setiap minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Boleh. Teman-teman. Tapi menurut saya kelas impian ini kan masa tiap bulan kita ganti terus? Atau? Berarti 1 bulan kah? Atau? Kalau sudah ada tunggu kita ganti lagi lah. Nah, paling tidak kayak bosan baca-baca habis.
Mau ganti. Palingan ganti dia punya ini Berarti posisinya. 3 bulan 1 kali, kan 6 bulan Ibu. 3 bulan sekali bisa atau bagaimana menurut? 3 bulan, bulan ya? pas ini pertengahan semester dengan Oke. Out lagi. awal semester dengan pertengahan semester. Oh, oke. Uangnya. Oh, anggap saya per mid semester begitu, sebelum mid semester ya, atau tiap Ah, 3 ya. bulan. Triwulan. 3 bulan, ya. Oke. Itu saja. Berarti saya tulis bagaimananya, tunggu ya, tarikan apa toh? Apanya sudah. Nah, apa itu yang tadi kita jelaskan tentang kita program itu. Kalau bagaimana itu program kita laksanakan. Programnya dilaksanakan terjadwal ya. Setiap Ya, ada jadwal terjadwal kegiatan setiap benar. 3 bulan 1 kali. sekali. Pada hari Sabtu, Terjadwal. ya. Iya, Iya. setiap 3 bulan ya. 3 bulan sekali. Kemudian setelah itu Mengapa? jenis dulu ya, jenis kegiatan tadi kita tentukan koto itu. Iya. Kokurikuler. Ya, ya. Kok intra ya? Kok Mendukung Kurikuler ya. dia mendukung kegiatan intra Iya. toh? Kemudian apa ya? Oh ya, targetnya tadi kelas berapa tadi? Kelas Kelas 10. Kelas 10. Nah, targetnya kelas 10 untuk SMA ya berarti. Kemudian Mengapa? Jelaskan Mengapa? kelompok Anda. Kenapa kita pilih program ini? Oh ya, hampir sama kayak tujuan tadi. Karena untuk program ini untuk kelas impian siswa. Artinya siswa yang memimpikan, dong punya impian itu bisa tercapai, toh. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan tadi. Oke. Hampir sama dengan tujuan tadi ya. Tujuan sama, memang apa? Sikap kerjasama ya, artinya dengan adanya ini kegiatan atau ini program, anak-anak itu bisa menumbuhkan sikap kerjasamanya, kemudian motivasinya, kepedulian. Mau diagram Y ya, buat diagram Y lagi. Membuat baik dulu supaya kita bisa tulis. Ya, sebentar kita tulis apa ya? Kan tulis itu. Mengapa itu kan yang tadi tuh Kakak, alasan kenapa kita ambil ini program toh, kita pilih program itu. Ya, berarti mewujudkan kelas impian siswa. Iya. Siswa yaitu menciptakan lingkungan belajar yang Menyenangkan. menyenangkan. Nah, ini mulai masuk ke aspek ini. Aspek yang ingin ditumbuh kembangkan, apa itu aspek yang kita mau tumbuh kembangkan? Kerjasama. Tidak, ini yang berhubungan dengan tadi voice, pilihan, suara. Itu sudah di diagram Y itu kan. Y itu. Nah, Diagram Y itu. Oke, kita Nomor start. ya toh, itu yang ketiga itu. Oke, suara. Suara itu yang kita mendengarkan Siswa diberi kesempatan untuk Ya, berarti kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan mendengarkan pendapat dari siswa. Oke. Iya, tentang kelas impian mereka. Ini voice itu memberi kesempatan kepada siswa ke murid.
Oh, murid ya siswa. Murid, pakai Murid. murid. Oh, pakai murid. Ada murid Atau peserta didik. untuk Nah, mana ganti-ganti sama saja. Murid lah, siswa lah, peserta didik ya. Tidak apa-apa Kurikulum ya, baru pakai ini semua apa lagi? bisa. Intinya kan tidak ada ini apa toh, kayak di situ tidak ada yang bahasa-bahasa yang menjatuhkan. Tadi apa lagi? Mendengarkan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk apa? Menyampaikan ide kan? Menyampaikan pendapat. Oh ya. Tentang kelas impian mereka. untuk memberi saran. Saya menyampaikan pendapat itu habis itu baru pikirkan lagi, kan masih banyak lagi untuk voice itu. Ya. Voice itu selain anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran tentang kelas impian yang mereka inginkan. Kemudian ada lagi bertanya, atau mereka juga bisa bertanya, atau voice suara. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya. Oke, memberikan 5 menit lagi, Ibu Fasil semua itu 5 menit lagi. Waduh. Iya. Ibu Fasil semua. Oke, yang kedua. Choice. Pilihan. Nah, kita Mereka bisa memberikan kesempatan kepada murid itu supaya mereka bisa memilih kelompoknya. Tema. Misalnya di dalam kelas itu kita bagi dalam bentuk kelompok. Toh Dengan tema. Iya. Kelompok. Memilih tema apa? Nanti baru mereka buat tema. Intinya mereka sendiri bentuk kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tema yang mereka inginkan. Tema ini kan setiap 3 bulan mereka ganti lagi, 3 bulan berikut diganti lagi. Toh. Jadi mereka pilih, itu menjadi sebuah pilihan toh. Iya. Kemudian yang kedua tadi apa? Memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan ide. Itu suara. Membentuk kelompok kan? Pilihan itu mereka memilih teman juga bisa. Atau memilih ini gambar-gambar mau ditempel di kelas itu seperti apa mereka itu memberikan kebebasan kepada murid, supaya mereka mau untuk mendesain mereka punya kelas itu seperti apa. Iya. Itu memberi kesempatan untuk mereka mengeksplorasikan kemampuan. Itu eksplorasi kemampuan mereka itu. Dalam mendesain kelas impian. Iya. Di sini ribut sekali ya. 5 menit lagi Ibu bilang begini, habis. Kita stop dulu Kak, sebentar baru lanjut. Apa dulu sabar, tinggal sedikit tadi semua tinggal habis. Kepemilikan, tinggal kepemilikan. Tinggal kepemilikan, sabar cepat. Biar tunggu biar situ, sabar dulu. Lagi kepemilikan, lagi 5 menit ini lama ya 5 menit ini. Kita baru 2 menit, lagi 3 menit. Kepemilikan. Terus yang berikut berikan kesempatan kepada murid untuk mengevaluasi. Boleh pilihan. Oke. Melakukan evaluasi toh. Bertanggung jawab dalam mengerjakan. Oke. Itu kepemilikan pilihan. Kita tanggung jawab kepemilikan kayaknya. Iya benar. Iya. Mungkin semua kepemilikan. Iya. Nah, habis itu kita masuk sudah ke ini pemilikan sudah. Ini pemilikan apa lagi untuk besok? Pemilikan. Pertama kita dulu. Kita sudah pemilikan. Iya. Oke. Kita mengajak mereka untuk mengajak murid menata kelas sudah. Menata. Mulai mengajak mereka untuk menata kelas. Jadi mereka rasa memiliki terhadap punya kelas. Kita tadi Bu sampaikan itu bertanggung jawab. Kemudian bertanggung jawab, menumbuh kembangkan sikap tanggung jawab. Iya. Kembangkan sikap tanggung jawab.
bagus. Jadi mereka pasti akan jaga tuh itu kelas. Terus apa lagi? Berpartisipasi aktif lah begitu. Oke. Nah, itu sudah? Itu sudah. Oke. Atau masih ada lagi? Ah, itu sudah kan? Hanya sampai situ, Sa? Sebentar Oh, baru dia tambah punya lagi. Sebentar baru kita tambah-tambah lagi. Ada pertanyaan sampai situ saja Kak Karina. Oh, dia Iya, pertanyaan sampai yang situ saya saja. lihat sampai diagram Yesa. Apa, mengapa, apa, bagaimana, dan mengapa, terus diagram Y selesai. Oke, berarti kita punya sudah toh? Nah, sudah. Oke. Oke. Kita keluar Bagaimana, sudah ya? Keluar Sa? sudah. Atau Kita tentukan yang bergabung. bagian-bagiannya besok perannya apa-apa. Bagi memang sudah. Atau sebentar mau Bagi jumpa memang. lagi. Sebentar kerja dulu, bagikan dulu hasil baru kita Oh, ini. boleh, Oh, boleh. baru kita Oke. nanti Oke. kerja sedikit dulu baru kita bagikan. Iya, iya. Baru perbaiki. Oke. Yo, sudah. Kita bergabung Kembali ke sudah. Nah, awal. bergabung sudah. Oke. 1 ke 2. Satu ya Pak. 1.